أحوالنا نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين. كيف حالكم؟ Loh, kok alhamdulillahnya itu kayak orang baru bangun ini. Kayak halukum? Alhamdulillah. Ya. Masih semangat ya? Iya, baru aja pagi. Masih pagi, insyaallah semangat lah ya. Ya. Kita belajar tentang al-akhlaq al-Qur'aniyah. Ya, kemarin kita udah sampai kemana? Halaman 37 ya. Mada al-mawdu' istikhdamul kalimati at-tayyibati li takhfifi humumil akharin. Penggunaan kalimat-kalimat yang baik untuk meringankan kesedihan orang lain. Kegalauan. Humum itu artinya gegana. Apa gegana? Gundah gulana. Humum itu artinya gegana, gundah gulana. Istikhdamul kalimatit thayyibati, penggunaan kalimat-kalimat yang baik, litakhfifi khaffafa yukhaffifu takhfifan, untuk meringankan humumil akharin, kesedihan, kegalauan, kegundahan temannya yang lain, ya, orang-orang lain. Ya bunayya, wahai anakku, innal insana qad yakunu ghariqan fi hiznihi wa humumihi. Sesungguhnya manusia qad yakunu. Nah, kalau qad masuk kepada fi'il mudhari' nanti maknanya kadang-kadang. Qad yakunu, kadang-kadang dia itu ghariqan. Apa ghariq? Tenggelam. Fi hiznihi wa humumihi, tenggelam dalam kesedihan dan juga dalam kegalauan. Kadang-kadang manusia itu tenggelam dalam kegalauan dan juga dalam kesedihan. Makanya kata lagu dari Sulaiman itu apa? Ustaz dari Sulaiman. Sedih sementara, senang ada tahu lagunya itu? Sementara. Jadi apapun yang kita lakukan itu sementara. Kita belajar pun sementara. Kita sedih, sesedih apapun manusia itu cuma sementara. Pasti ntar ini lagi dia, senyum lagi dia. Dia bahagia pun sementara, bentar lagi sedih dia gitu. Siapapun itu di dunia ini, dia senang, susah, galau, mendapatkan nikmatan, dia terbang, apalah nama itu sementara semua. Enggak ada yang dari kecil sampai dia sekarang. Coba antum, dari kecil sampai sekarang bahagia terus enggak? Enggak kan? Pasti ada sedih gundah gulananya. Kemudian pertanyaan kedua, dari kecil sampai sekarang sedih terus enggak antum? Enggak kan? Pasti lebih banyak bahagianya, gitu. Dari sejak kecil sakit terus antum enggak kan? Pasti ada sehatnya. Dari kecil sampai sekarang sehat terus antum enggak kan? Pasti ada sakitnya. Jadi hidup itu sementara. Segala aspek yang kita dapatkan, segala aspek yang kita temukan, segala aspek yang kita rasakan itu sementara semua. Jadi tidak ada istilah bangga-bangga bahwa saya itu paling hebat di sini. Hebat antum juga sementara. Ya, seperti itu. Kaya pun sementara. Miskin sementara. Ujung-ujungnya pokoknya sepahit-pahitnya dunia ujung-ujungnya mati. Nah, itulah. Sepahit-pahit dunia ujung-ujungnya mati. Kalau akhirat, sepahit-pahit akhirat ujungnya apa? Enggak ada. Coba, sepahit-pahitnya akhirat ujungnya apa? Enggak ada. Kalau dunia, sepahit-pahit dunia ujungnya apa? Mati. Pokoknya dia kerjaannya galau aja. Terus susahnya, enggak ada orang paling susah di muka bumi ini kecuali dia gitu. Ujung-ujungnya dia mati gitu. Mati udah selesai. Shadaqallahul azim. Selesai. Kalau di akhirat tiba-tiba dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Dia kafir, enggak pernah sholat dan seterusnya. Gimana akhirnya di akhirat? Enggak ada.
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, maksudnya dia enggak beriman kepada Al-Qur'an, maka dia itu akan diazab oleh Allah. Kullama nadijat juluduhum, maka ketika kulitnya itu nadijah, apa nadijah ada di kamus kemarin? Mateng. Ketika kulitnya udah mateng, nah masih mateng di sana gosong, apa? Badalnahum juludan, kami ganti dengan kulit yang lain. Masya Allah. Udah gosong nih, selesai deh azab, enggak diganti lagi dengan kulit yang lain. Gosong ganti lagi, gosong ganti lagi. Gitu. Kalau di dunia antum gosong udah, tinggal telepon bomba kata orang Malaysia itu, apa bomba itu, pemadam kebakaran, udah selesai. Gitu. Seperti itu. Sesakit-sakitnya kita di dunia itu sementara. Makanya kita tetap berkeyakinan apapun terjadi sementara. Namanya juga dunia sementara. Makanya prinsip kita hidup itu jangan sampai patokan kita cuma dunia tok. Gak apa-apa kita bercita-cita dunia, silahkan kita hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kau melupakan bagianmu di dunia. Akan tapi prinsip yang paling atas yang kita pegang itu adalah kita gimana caranya kalau di akhirat itu kita mendapatkan yang lebih baik, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surga kalau kita mendapatkan kenikmatan sementara enggak? Selama lamanya gitu. Makanya ada seorang dalam sebuah hadis itu dia bahagia dari sejak kecil. Pokoknya dari kecil itu jadi sultan dia. Pokoknya di rumahnya itu gede, orang tuanya kaya. Dia ketika muda luar biasa itu, gantengnya. Dia punya dapat apa? Banyak yang menyukai dia. Banyak ininya lah, koleksinya, mobilnya banyak. Ketika dia udah tua, kekayaannya semakin melimpah. Pokoknya nggak pernah dia inilah ya, nggak pernah dia susah di dunia ini. Tiba-tiba pas di akhirat masuk neraka. Ini dalam hadisnya masuk neraka. Apa katanya pemuda orang ini yang dari kecil sampai dia tua bahagia? Ketika dia dicelupkan di neraka sebentar, apa katanya? Aku tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Padahal di dunia itu dia paling bahagia, tapi pas dicelupkan di neraka apa katanya? Aku tidak pernah mendapatkan kesenangan sedikit pun. Maksudnya apa? Saking sakitnya di neraka itu, sampai-sampai kenikmatan yang telah didapatkan di dunia yang banyak itu tidak dia rasakan sama sekali. Ada lagi kebalikannya, ada orang di dunia itu susah aja kerjaannya. Kalau nggak susah itu demam mungkin dia gitu. Dari kecil udah miskin, melarat, kemudian pokoknya sial aja kerjaannya gitu. Dikit-dikit sial, dikit-dikit sial. Dia ngelamar jadi polisi nggak lulus. Di tentara diusir gitu. Ya gimana mau ngelamar di tentara dia kurus krempeng gitu. Kemudian dia tuanya pun tetap miskin melarat. Pokoknya nggak ada paling melarat kecuali dia gitu. Pokoknya orang rasanya kalau dia masuk on the spot, dia mungkin 7 orang paling melarat di dunia gitu. Saking melaratnya. Tiba-tiba pas di akhirat dia masuk surga, cuma sebentar dikasih dia lihat surga. Sebentar set harus dikeluar dari surga. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang kehidupanmu? Aku tidak pernah mendapatkan kesusahan sedikit pun selama hidup. Bayang, dia melihat surga sebentar saja, dia sampai melupakan seluruh kesusahan dia dari dia kecil sampai dia mati, sampai dia tua di dunia itu, diperlihatkan surga, itu dia lebih menikmati kenikmatan surga itu. Coba bayangkan ya, bahwasanya kalau kita prinsip kita dunia ya itu gitu. Prinsip kita dunia ujung-ujungnya mati. Kedua pas dia masuk neraka karena dia menukar akhirat dengan dunia, itu seolah-olah itu dia tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Makanya apapun kerjaan kita itu harus berprinsip akhirat. Makanya apa bedanya akhirat dengan dunia? Akhirat itu seluruh pekerjaan yang kita lakukan yang niatnya atas nama Allah, itu akhirat namanya. Kalau dunia itu apa Ustadz? Setiap pekerjaan yang kita niatkan terhadap kenikmatan dunia itu adalah sebut dengan dunia. Kalau kita kerja niatnya karena Allah, berarti ketika itu dia sedang mencari akhirat. Dia menuntut ilmu niatnya dunia, berarti ketika itu dia sedang menuntut dunia gitu. Bukan dunia itu dia kerja habis kerja ini itu bukan itu namanya dunia. Dunia itu kalau dia meniati sesuatu itu bukan karena Allah.
dunia. Kalau dia meniatkan sesuatu kebaikan itu semua kebaikan. Antum mengut sampah, antum masak, antum apalagi semuanya niatnya lillahi ta'ala untuk Allah, maka itu dikatakan sebagai apa? Akhirat, seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh bersedih ya, ghariqan fi hizni wa humumihi wa yantazir kalimatan wahidatan tukhaffif anhu wa takunu lahu sanadan. Ya. Ketika kita menemukan orang-orang yang sedih, galau, gundah gulana, wayan taziru kalimatan wahidah, dan dia itu menunggu orang yang bersedih itu satu kalimat tukhaffif anhu, yang meringankan darinya, wa takunu lahu sanadan, dan kalimat itu dia pengen jadikan sandaran. Ya, orang bersedih itu dia butuh sekali motivasi, itu maksudnya. Makanya kalau teman-teman antum bersedih, usahakan dekati dia, ajak dia bicara. Kenapa? Apa masalahnya, bro? Nah, apa masalahnya, akhi? Apa masalahnya, my friend? Nah, apalagi bahasa ini, bahasa dulunya apa? Apa masalahnya? Semeton kalau Lombok, apa masalahnya semeton? Nah, kalau sini apa? Solah. Apa masalahnya solah? Nah, gitu. Ya gitu. Apa masalahnya? Pasti dia akan cerita. Masalah saya nggak punya uang. Oh, kalau itu nggak bisa bantu saya. Nah, misalnya masalah saya itu gini. Oh, kita harus bersabar. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Santri mati. Kalau Ustadz hidup selama-lamanya ilmunya gitu. Iya, jadi butuh sandaran ya, betul. Jadi sandaran ketika kita sedih. Jadi antum pasti ada rasa-rasa galau, sedih, gundah gulana, pengen apa? Pengen terbang, apalagi pengen kabur, apalagi nanti ketika udah Quran antum udah tinggi itu, ini berat untuk menjaganya, biasanya ya Allah gimana nih ya Allah, apalagi gak masuk Qurannya, ya Allah gini banget hidup ya Allah, padahal nikmatnya banyak ya, seperti itu. Jadi butuh antum datang ke teman antum yang menurut antum itu hebat, dia motivasi. Jangan ke teman antum yang hobi menjatuhkan. Gimana nih ya teman saya itu gini, ya udah itu nasib ente, udah mati ya mati, nah, gitu. Cari teman yang dia itu memotivasi. Ada teman-teman yang dia itu suka motivasi ya. Hidup itu harus bergerak. Nah, gitu. Apa hidup itu tidak boleh begini. Nah, jadi semangat antum hidup. Seperti itu. Jadi wayan tazir, dan dia itu mencari kalimatan, yaitu adalah satu kalimat yang meringankan dirinya, dan itu sebagai sandaran. Hal tadri ya bunayya annal kalimata qad takunu asqala minal jibali iza kanat fi waqtiha. Wahai anakku, hal tadri, apakah engkau mengetahui annal kalimata, bahwasanya satu kalimat qad takunu asqala, kadang-kadang dia itu asqala, lebih berat, minal jibal, dari gunung-gunung, dari bukit-bukit di Luwu. Kalau gunung di sini apa yang paling besar? Oh, Limojong ya. Pernah dengar itu Latimojong ya. Masih meletus kemarin ya, bukan? Oh, laki-laki itu ya, gunung laki-laki di NTT. Latimojong ya misalnya, itu lebih berat, satu perkataan itu lebih berat dibanding minal jibal izakan fi waktiha, apabila itu pada waktunya. Ketika kita mengatakan bersabar ya akhi, ketika pada waktunya, itu bisa membuat orang itu semangat hidupnya. Qala Allah Ta'ala alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami melapangkan bagimu dadamu. Surah apa ini? An-Nashrah ya. Kama syarahallahu sadra nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah melapangkan dada dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yumkinuka an tashraha sudural akharina bikalamika thayyib wal muwasati shadiqah. Sebagaimana Allah melapangkan dada nabinya, memungkinkan juga bagimu untuk melapangkan dada
yang orang lain, bikalamika dengan kata-katamu at-thayyibi yang baik, wal muwasati shadiqah dan juga perkataan-perkataan al muwasah as-shadiqah yang serupa, yang benar. Perkataan-perkataan yang benar. Tapi ingat kaidah, kullu maqalin maqamun wa kullu maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Jangan sampai kulil haq walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Ada temannya lagi galau, kemudian lagi sedih, terus mukanya itu nggak pernah mandi gitu kan, karena sedih kan. Ini langsung dia bilang, dia jelek banget ya. Meskipun itu benar itu, tapi bukan waktunya itu. Tapi ini kebenaran harus ditegakkan katanya. Pas gitu ditegakkan kebenarannya. Tegakkan kebenaran itu ketika teman antum megang HP sembunyi-sembunyi, laporkan secara diam-diam, Ustaz, si itu tuh kenapa? Dia megang HP. Apa HP-nya iPhone? Bergerak kita langsung. Kita ambil HP-nya, kita pakai buat ngerekam terus kan. Ustaz, ada itu santri megang HP diam-diam. Merek HP-nya apa? Nokia. Nah, nanti dulu lah diambil ya. Tetap kita ambil ya, tetap kita ambil. Tapi beda perlakuannya ya. Kalau iPhone itu langsung kita segera ambil ya. Seperti itu. Ya, jadi cara antum menolong teman antum ketika dia bermaksiat dengan mengingatkannya. Contohnya maksiatnya apa? Megang HP diam-diam. Laporkan saja pelan diam-diam gitu. Ketika dia megang HP diam-diam, laporkan dia diam. Ustaz, si itu tuh, kan tahu nggak kenapa dia sering tidur pagi? Karena dia megang HP sampai jam 12, Ustaz. Loh kok tahu? Ya kan saya minjem kemarin, Dad. Gitu juga. Jadi langsung tak ambil, langsung tak kasih banyak hal lah nanti yang megang-megang HP. Ya. Iza wajadta zamilan hazinan kullahu ya akhi Allahu arhamaka bika mimma tatasawwaru. Iza apabila engkau mendapatkan zamilah, apa zamil? Teman hazinan yang sedih. Kullahu katakanlah kepadanya temanmu yang sedih itu, ya akhi wahai saudaraku, Allahu arhamabika, Allah telah merahmatimu. Apa Allahu arhamabik, Allah merahmatimu mimma tatasawwaru, dari apa yang engkau gambarkan. Isbir wahtasib, bersabarlah wahtasib. Ihtasib itu mengharap pahala. Fa innallaha yuhibbus sabirin, karena sesungguhnya Allah dia mencintai orang-orang yang bersabar. Karena sabar itu di hadis maupun di Al-Qur'an tidak pernah disebutkan balasannya. Tidak ada balasannya. Antum cari-cari tentang masalah sabar, nggak ada balasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar. Sesungguhnya innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya balasan bagi bersabar itu apa? Bighairi hisab. Tidak ada batas. Unlimited. Limited edition. Nggak ada ininya. Maksudnya itu kan kalau pahala yang lain, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada balasan. Dia berinfak segini, dia akan mendapatkan balasan segini. Nah, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika dia bersyukur akan aku tambah nikmatku. Tapi kalau bersabar tidak ada balasan sedikit pun kecuali apa? Bighairi hisab, tanpa batas. Berarti pahala kebaikan yang paling besar di muka bumi ini adalah pahala bersabar. Itu yang paling besar. Pahala paling besar. Kenapa? Sabar itu yang paling berat masalahnya. Siapa yang menganggap sabar itu enteng? Berat sabar itu. Maka dikatakan dalam hadis itu as-sabru diyaun, bahwasanya sabar itu adalah sinar, seperti sinar matahari yang menyengat tapi bermanfaat. Matahari itu menyengat. Coba antum berdiri jam 10 sampai jam 12. Menyengat dia matahari itu. Nah, tapi itu kenikmatan. Coba kalau nggak ada sinar matahari, bisa nggak antum hidup? Nggak bisa. Bisa nggak bumi ini ada pohonnya? Nggak bisa. Bumi butuh matahari, manusia butuh matahari, semua butuh matahari. Bayangin aja kalau 5 hari aja matahari nggak muncul. Ada pengumuman, Assalamualaikum, matahari kali ini jadwalnya macet. Nah,
Mati seluruh tanaman langsung. Ketika tanaman mati semua, padi mati semua, antum mau makan apa? Gitu. Matahari itu sinarnya itu menyengat, akan tetapi sinar yang menyengat itu bermanfaat dan sangat bermanfaat. Kenapa dalam ilmu sains gitu? Bumi ini kenapa bisa stabil? Kenapa bumi ini bisa ada kehidupan? Karena ada matahari. Matahari panas-panasnya matahari lo kehidupan ya. Berarti itu. Jadi apa kata Rasul as-sabru dia, bahwasanya sabar itu adalah dia, sinar matahari. Ya, karena kesabaran itulah yang paling besar pahalanya. Antum pahala apa yang paling besar? Sholat Ustaz paling besar pahalanya. Kalau antum nggak bersabar, antum sholat gimana? Kayak sholat ayam, tukut udah selesai. Tapi makanya bersabar itu yang paling berat, yang paling besar pahalanya. Yang kedua baru apa? Bersyukur. Ya, bersabar, habis itu bersyukur. Makanya dikatakan mana lebih baik orang kaya apa orang miskin? Antum mana lebih baik? Menjadi orang kaya, menjadi orang miskin? Pasti jawaban antum menjadi orang kaya. Bener kan? Iya. Kenapa? Kalau orang kaya itu bisa sodako, Ustaz. Ya. Iya, nanti sekarang nggak ada duit. Coba punya duit, banyak mak sodakonya, gue usah sodako gitu. Iya. Mana lebih besar, Pak? Lebih baik? Jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Ayo, berat kan? Padahal tahu kan jawabannya, tapi berat aku ngomongnya ya. Iya, Pak. Mana lebih besar pahalanya? Jadi orang kaya yang bersyukur, apa orang miskin yang bersabar? Ayo. Jadi orang miskin yang bersabar. Mau jadi orang miskin yang bersabar? Nggak mau antum kan ya? Udah tahu, pokoknya hati antum itu udah tahu. Pengennya, nggak, kalau dikasih pilihan Ustaz, nggak apa-apa jadi orang kaya yang bersyukur. Katanya. Karena dia nggak punya duit dulu. Kalau udah punya duit, berat ini Ustaz. Yang kayak gini tuh berat. Nah, gitu. Tapi yang paling nanti di akhirat itu yang pertama kali masuk surga itu orang-orang miskin bersama Nabi. Makanya Nabi berdoa apa? Allahumma ja'alli miskinan. Jadikanlah aku orang-orang yang miskin. Coba doa Rasul. Ada yang berani berdoa seperti itu? Aku hanya mengikuti Rasul katanya. Coba doain deh. Allahumma ja'alli miskinan. Gak ada yang mau kan doa. Rasul itu doanya apa? Jadikanlah aku menjadi orang-orang yang miskin. Tapi umatnya nggak ada yang mengikuti. Tapi faktanya miskin ini kan. Iya. Kita berdoanya apa? Allahumma ja'al lana goniyan ya Allah. Nah, jadikanlah aku menjadi orang-orang kaya ya Allah. Punya uang ya Allah. 5 miliar aja ya Allah. Nah, disebut lagi ya ini ya. Padahal sahabat Nabi itu takut jadi orang orang kaya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Gemeteran Abdurrahman bin Auf ketika mendengar hadis, pokoknya yang paling lama masuk surga nanti orang kaya. Kenapa? Dihisap hartanya lama. Abdurrahman bin Auf tegang langsung. Loh kok gini? Saya kan orang paling kaya di sini. Gimana nih? Masa saya terakhir masuk surga? Disodakohkan semua hartanya. Ada saudagar dari Yaman datang dia pengen membeli seluruh kurma busuk karena saking kayanya Abdurrahman bin Auf pengen seluruh hartanya itu untuk membeli kurma busuk itu. Ya udah, pokoknya saya menjadi orang miskin lah. Saya jual saya hamburkan semua uang saya untuk membeli kurma busuk itu. Ternyata besok-besoknya kurma busuk itu dicari dengan harga yang mahal. Bertambah lagi hartanya. Abdurrahman bin Auf itu pusing untuk apa? Menghilangkan hartanya. Dia pusing supaya dia menjadi miskin tuh pusing dia Abdurrahman bin Auf. Gimana aja harusnya jadi miskin? Gak bisa-bisa Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin. Kalau kita, ya kebaliknya kan, gimana aja cari jadi orang kaya. Nah, itu. Seperti itu ya. Fa innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bersabar. Iza ra'aita man yahtaju ila nasihatin kun hakiman fi kalimatika wabda bil lini warifqi. Apabila engkau melihat orang yang membutuhkan kepada nasihat, jadilah hakiman, jadilah engkau menjadi penengah. Ya, hakim itu artinya penengah. Fi kalimatika, dalam kalimat-kalimatmu. Jangan jadi kompor. Banyak orang jadi kompor itu. Kenapa engkau sedih? Dia itu hina saya. Langsung jadi kompor. Iya, benar dia itu juga hina saya itu. Yuk kita berantem lawan dia yuk. Itu jadi kompor, jangan jadi kompor, jadi hakim. Hakim itu artinya bijaksana ya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, hakima lagi maha bijaksana. Ya, jadi dongeng pagi, jadi ada yang tidur lah ya.
Kun hakiman fi kalimatika, jadilah hakim di dalam kalimat-kalimatmu, wabda billin, dan mulailah billin dengan perkataan-perkataan kasih sayang. Jadilah yang antum nasihati itu adalah orang yang engkau sayangi gitu. Wahai akhi fillah, ya wahai saudaraku karena Allah. Nasihatnya billin dengan kasih sayang. Warifti, dan juga dengan lemah lembut. Al kalimatu thayyibatu laisat mujarrada sautin yakhruju min fammika. Kalimat yang baik itu tidak hanya mujarrad. Nah, mujarrad kemarin itu apa artinya mujarrad? Semata-mata sauti yakhruju min fammika. Bukanlah semata-mata suara atau perkataan yang keluar dari mulutmu. Jadi kalimat yang baik itu tidak hanya semata-mata keluar dari mulutmu, lisanmu. Balhiya daw'un yulamisul quluba wa yaj'aluha tanbidu bil hayah. Akan tetapi kalimat yang baik itu, dia itu adalah sinar. Yulamisul quluba, yang melumasi. Nah, lamasa yulamisu, melumasi. Apa bahasa selainnya melumasi? Yang melancarkan, ya, melumasi al-quluba, hati-hati. Perkataan yang baik itu dia itu bisa membuat hati itu lancar. Wa yaj'aluha, dan menjadikannya tambidu bil hayati, dan dia itu si perkataan yang baik itu tanbidu, bisa mengetuk, maksudnya itu bisa menggetarkan kehidupan, menggetarkan hati. Makanya kalau hati itu baik, maka jasad itu baik itu batinan, zahiran itu menjadi sehat. Kalau hati itu lancar, baik, maka tubuh itu sehat. Tubuh itu menjadi sehat, dan juga dia itu menjadi lancar, batinnya juga lancar. Kalau kebalikannya, kalau hatinya itu galau, dikit-dikit sedih, gundah gulana, apalagi merana dan seterusnya, biasanya batinnya juga ikut merana, tubuhnya juga ikut sakit. Tubuhnya juga ikut sakit. Makanya sumber penyakit utama itu bukan dari makanan, akan tapi dari pikiran. Sumber utama penyakit itu dari pikiran. Dan kenapa pikiran itu pasti melewati hati, gitu. Maka tenangkan hati, maka kau akan menjadi sehat. Ij'al lisanaka, jadikanlah lisanaka dar. Ya, Masya Allah. Coba yang ngantuk silakan di ini dulu. Ij'al lisanaka, jadikanlah lisanmu daiman muzinan. Jadikanlah lisanmu itu daiman, selalu muzinan, dihiasi, bil kalimatil lati, dengan kalimat-kalimat yang tuhyin nufusa, yang menghidupkan jiwa. Li'annaka ya hafizul Qur'an, karena sesungguhnya engkau wahai penghafal Quran, mutalabun, dituntut, bi antakuna balsaman li jarahin nas. Wahai penghafal Quran, engkau itu dituntut untuk menjadi balsam. Balsaman itu balsam li jarahin nas, untuk luka-luka manusia. Berarti kalau manusia luka pakai balsam, tad ya sakit juga sih balsam, tapi sehat ya. Li jarahin nas wa aunan li dha'fihim, dan juga penolong untuk kelemahan-kelemahan mereka. Husnul adabi wal khuluqi li naf'in nas. Kebaikan adab dan juga akhlak itu sangat bermanfaat untuk manusia. Ya bunayya al-hafiz al-haqiqi. Ya bunayya, wahai anakku, al-hafizu al-haqiqi huwa alladhi yaj'alul qur'ana yuzhiru fi kulli tasarrufatihi wa aqwalihi. Penghafal yang sebenarnya itulah dialah yang menjadikan Quran itu yuzhiru, yang menampakkan fi kulli tasarrufatihi, pada setiap tindakannya, wa aqwalihi, dan juga perkataannya. Dia menjadikan Quran itu yuzhar sebagai apa? Penampakan, maksudnya dia menampakkan Quran pada setiap tindakan dan juga perkataannya. Ij'al akhlaqaka zinatan laka, jadikanlah akhlak-akhlakmu itu perhiasan bagimu. Wa kun daiman masdarun nafa'alin nas, dan jadikanlah selamanya itu Quran itu masdar. Apa itu masdar? Sumber
nafa'alin nas, yang bermanfaat untuk manusia. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Iza ra'aita ahadan yahtaju ila musa'adatin qaddim lahu yadal auni duna an tanzura muqabilan. Apabila engkau melihat seseorang yahtaju ila musa'adah, yang membutuhkan kepada pertolongan, qaddim lahu yadal aun, ulurkanlah tanganmu untuk menolong. Qaddim lahu yadal aun, ulurkanlah tanganmu untuk menolong, duna antan zuro muqabilan, tanpa memandang muqabil. Apa muqabil itu? Balasan, ya. Ada orang menolong orang untuk nyari balasan, banyak. Kun mubadiron, jadikanlah orang yang mubadiron. Mubadiron itu yang pertama. Jadi orang yang mubadiron itu yang pertama, yang memulai, ya, pertama memulai. Fa innar rajula al-hiqqah tudhiru fi khidmatil akharin, karena sesungguhnya laki-laki yang sebenar-benarnya laki-laki, dia itu menampakkan khidmatil alil akharin, pelayanan kepada yang lain. Iza wajahta man asaa ilaika rodda ya rudda alaihi bil husna lianna dzalika min akhlaqil Qur'an. Apabila engkau engkau menghadapi man asaa ilaika, orang-orang yang berbuat buruk kepadamu, rudda alaihi bil husna, maka balaslah dia dengan yang lebih baik. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu min akhlaqil Qur'an, karena sesungguhnya itu adalah akhlak dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Apa artinya? Dan tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Idfa', maka balaslah billati hiya ahsan, keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Jika dia menghinamu, maka pujilah dia. Kalau kata Nabi Isa apa? Jika dia menampat pipi kanan, maka kasihlah pipi kiri. Nah, itu. Jika dia menghinamu, maka pujilah dia. Nah. Seperti itu ya untuk ini. Idfa' billati hiya ahsan, ya. Tapi enggak gitu juga, jangan dipakai kayak gini. Jika dia pukul kau sekali, pukul dia 2 kali, enggak gitu. Jika dia memukulmu, kau peluk dia. Dia pukul, peluk. Nah, dipukulin dia terus 15 kali nanti. Ya, maksudnya itu kasih yang lebih baik. Jika dia memberikanmu uang misalnya 5.000, nanti mungkin kedepannya kasih dia 10.000. Nah, jika dia menolongmu main bola misalnya, ya jika dia nyetak gol sekali, kau cetak gol buat dia 2 kali, ya, biar 2-1 skornya. Tazakkar ya bunayya annan nasa la yata'atsaruna faqad bima taqulu bal bima taf'alu. Ingatlah wahai anakku, bahwasanya manusia itu la yata'atsaru faqad bima taqulu, tidak membekas sedikit pun terhadap apa yang engkau katakan saja. Jadi manusia itu bisa membekas dalam hatinya, tidak hanya dengan perkataan kita. Wahai manusia bersabar, wahai manusia bersyukur, enggak terlalu membekas dia. Bal bima taf'alu, akan tetapi yang membekas itu apa? Terhadap apa yang engkau lakukan. Kau bersabar, biasanya manusia itu akan lebih membekas dia. Engkau berkata apa? Misalnya, wahai manusia, sholatlah 5 waktu. Dia enggak sholat, kerjaan main judi aja. Gimana bisa membekas perkataan itu? Wahai manusia, jangan korupsi. Dia yang korupsi besar-besaran. Tapi wahai manusia, engkau itu harus bersabar. Dia ternyata orang paling sabar. Itu baru manusia itu akan membekas. Kun qudwatan hasanatan, jadilah menjadi qudwatan hasanah, contoh yang baik. Likulli min haulik, untuk setiap yang ada di sekitarmu. Waj'al akhlaqaka ta'kisun nura alladhi yahmiluhu al-Qur'ana fi qalbik. Jadikanlah akhlakmu itu cerminan cahaya yang membawa Al-Qur'an fi qalbik, di dalam hatimu. Kisah Al-Hafiz alladzi kana anfa'u linnas.
Ada kisah seorang menghafal Quran yang dia itu sangat paling bermanfaat untuk manusia. Kana hunaka syabun yud'a Adil. Ya. Apa Adil? Padil ya, Padil ya. Ada di sana seorang pemuda yang dinamakan Adil, namanya si Adil. Hafidhon lil Quran, dia itu penghafal Quran. Lakinnahu lam yakun yaktafi bil hifdzi faqat. Akan tetapi dia itu tidak hanya ya, tidak cukup yaktafi, tidak cukup dengan menghafal saja. Bal kana yaj'alu kulla yaumin fursatan linashril khair. Akan tetapi dia menjadikan setiap harinya itu fursah, ada kesempatan linashril khair, untuk menyebarkan kebaikan. Zata yaumin, pada suatu hari, ro'atif lan sogiron, dia melihat seorang anak kecil, sogiron yang kecil, anak kecil yang kecil. Ya beki bijani bitariqi, dia menangis di samping jalan. Kenapa dia nangis samping jalan? Ya kalau tengah jalan dia nangis tabrak nanti. Ya baki bijani bitariq di annahu faqoda. Kemarin faqoda darahimu qalilatan kanat ma'ahu liyashtariya ta'aman. Kenapa si anak kecil ini menangis di samping jalan? Karena dia kehilangan uang sedikit bersamanya untuk membeli makanan. Ya qataraba minhu Adil wasalahu bilutfin. Kemudian Adil itu mendekatinya, wasa'alahu, dan dia bertanya kepadanya bilutfin, dengan lutfin, dengan apa? Dengan lembut. Limaza tabaki ya sogiri? Kenapa engkau menangis wahai anak kecil? Akhbarahu biqissatihi, kemudian anak kecil itu memberitahunya dengan kisahnya. Fa akhraja min jaibihi al-qalili mimma kana ma'ahu a'tahu lahu. Kemudian si Adil itu mengeluarkan min jaibihi, dari kantungnya, al-qalil, sedikit, mimma kana ma'ahu, dari apa yang ada bersamanya, wa a'tahu lahu, kemudian dia memberikan uang, memberikannya kepada anak kecil itu. Suma robbata ala katfihi, kemudian dia menepuk-nepuk pundaknya, pundak anak kecil itu ditepuk-tepuk, dar dar dar. Waqol, kemudian si Adil berkata, tazakkar ya bunai annallaha ma'aka daiman. Ingatlah wahai anakku bahwasanya Allah bersamamu selamanya. Wala tansa an taqula alhamdulillah, dan jangan engkau lupa untuk berkata apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bi kulli halin. Iya, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah kita ketika segala hal. Selesai makan kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Iya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Apapun kita punya, kita alhamdulillah. Kita dapat ilmu baru, alhamdulillah. Kita punya baju baru, alhamdulillah. Teman baru, alhamdulillah. Hafalan baru, alhamdulillah ya. Dengan alhamdulillah yang kita baca itu adalah paling sedikitnya, maksud itu tanda syukur paling sedikit itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah talmaul mizan, dalam hadis itu. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi kalau ada berbuat kejahatan, banyak kejahatannya, dari sejak kecil dia jahat aja kerjaannya. Kejahatannya itu selalu seluas langit dan bumi. Tapi alhamdulillah yang dia baca sekali itu bisa memenuhi timbangan. Berarti alhamdulillah itu besar pahalanya itu. Makanya dikit-dikit alhamdulillah. Terjadi apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibtasama at-tiblu, kemudian anak kecil itu tersenyum. Wa qala syukron lak. Ya, syukron lak. Apa syukron lak itu artinya? Terima kasih. Syukron apa, Pak? Thank you. Thank you. Ya. Kalau bahasa Spanyolnya apa? Gracia. Gracia. Benar kan gracia? Ya. Gracia. Kalau bahasa bahasa sininya apa? Makasih ya, makasih. Kalau Lombok apa? Syukron. Kalau Lombok itu makasih ya. Lombok juga makasih. Berarti makasih itu apa itu? Bahasa seluruh Indonesia berarti. Syukron lak, terima kasih wahai Adil ya. Sa'ad'ullaha ayyaj'alaka min ahlil jannah. Aku mohon kepada Allah supaya dia menjadikanmu menjadi ahli surga. Haza al-mauqib al-basit kana sababan fi ayyabda'a at-tiflu as-salata wa habbal qur'ana. Ini adalah al-mauqib al-basit. Ini adalah tempat al-basit yang luas. Karena masih itu peristiwa yang tadi, pemberian uang si Adil kepada anak kecil itu, karena sababan, itu adalah sebab
fi ayyabda'a at-tiflu sholata, sebab dari seorang at-tiflu, seorang anak kecil memulai salat, wa habbal Qur'an, dan juga mencintai Al-Qur'an. Karena ada sebuah kisah, ada seseorang selalu sedekah gitu. Dia sedekah pagi-pagi, ternyata dia sedekah sama orang berzina. Orang berzina, PSK dia kasih uang sedekah. Diam-diam ya, jangan kasih orang lain, tahu orang lain. Dikasih pezina ini uang untuk makan. Ribut orang sekampung terus. Lu, kok orang itu ngasih pezina ini uang buat makan, kenapa gak ngasih kita aja? Nah, gitu. Besoknya lagi dia memberikan sedekah kepada siapa? Pencuri. Lu, ini gimana nih Pak itu Pak Haji? Masa pencuri dikasih sedekah, pezina dikasih sedekah dan seterusnya. Kemudian setelah itu dikatakan apa? Boleh jadi kenapa dia berzina, karena makanannya itu 100% haram, sehingga dia itu berzina. Boleh jadi dia mencuri karena 100% makanannya itu haram. Aku kasih dia uang buat dia makan, aku berniat uang itu adalah halal thayyib, dan aku bekerja dengan keringatku sendiri, mungkin itu halal, dikasih kepada PSK itu sehingga dia makan makanan yang halal. Ketika dia makan makanan yang halal itu akan menggerakkan dalam kebaikan. Sekali lagi ya, makanan yang halal akan menggerakkan orang itu untuk melakukan kebaikan. Ya. Dan sebaliknya, makanan yang haram itu akan menggerakkan orang dalam keburukan, suka tidak suka. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwasanya kebaikan yang kau lakukan dia akan menggerakkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Makanan yang haram yang kau makan, ia akan menggerakkanmu dalam hal keburukan meskipun kau tidak suka. Loh, kok tangan saya bergerak ini, kok bergerak? Kok nggak suka dia bergerak, tapi dia tetap bergerak untuk melakukan keburukan. Nah, itulah kata dari Pak Haji tadi. Dia memberikan kepada PSK sedekah makanan, boleh jadi, dan makanan itu yang halal itu dia PSK itu bergerak dalam kebaikan. Seperti itu. Mana tadi? Mana dia tadi? Iya, kemudian syukrul ayat. Faqad ra'a fi 'adil masal lirrajulati wal akhlaqi at-thayyibati allati tughayyirul qulub. Maka sungguh dia telah melihat dalam kisah si Adil itu permisalan untuk laki-laki yang sejati, wal akhlaqi at-thayyibah, dan akhlak-akhlak yang baik, allati tughayyirul quluba, yang dengan kalimat akhlak yang baik itu bisa mengubah hati. Ya bunayya anta hamilu kitabillah, engkau adalah pembawa dari kitab Allah, wa mas'ulun an taj'ala hadzal kitaba yudhiru fi akhlaqika wa naf'ika linnas, dan engkau adalah mas'ul. Apa itu mas'ul? Penanggung jawab. Mas'ul itu yang akan ditanya, maksud penanggung jawab, PJ. Mas'ulun an taj'ala hadzal kitab, engkau wahai penghafal Quran, engkau adalah penanggung jawab terhadap apa engkau menjadikan kitab ini, yuzhiru fi akhlaqika, yang akan menampakkan akhlak-akhlakmu, wa naf'ika linnas, dan juga manfaat-manfaatmu terhadap manusia. La takun mujarrada hafidhin lil ayat, bal ij'al kalamaka wa af'alaka da'watan somatatan tulhimu min haulik. Jangan engkau menjadikan, ya, apa di sini? Siapa yang hafal komus itu? Ya, jangan engkau menjadikan semata-mata hafalan ayat-ayat Quran saja. Jangan engkau hanya menghafal mufradat saja ketika belajar. Jangan hanya engkau itu menghafal ayat-ayat sedikit itu saja gitu. Bal ij'al kalamaka wa af'alaka, jadikanlah kalimat-kalimatmu, wa af'alaka, dan perbuatan-perbuatanmu, da'watan somatatan, dakwah yang diam, tulhimu min haulika, yang mengilhamkan sekitarmu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastal wajhi wa husnal khuluqi. Ya, sesungguhnya kalian itu tidak bisa tidak akan bisa berbuat banyak kepada manusia bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Karena kalau kita berbuat banyak terhadap harta-harta pada manusia, dia nggak akan puas, dia akan menuntut banyak.
Walakin yas'uhum minkum bastal wajhi, akan tapi engkau bisa berbuat banyak kepada manusia itu dengan apa? Bastal wajhi, dengan membentangkan wajah. Apa maksud membentangkan wajah itu? Dengan senyum. Senyum. Ketemu orang senyum, tapi jangan senyum sendiri ya. Atau dikit-dikit senyum. Enggak apa-apa dikit-dikit senyum. Itu senyum itu adalah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ya. Senyum pada di depan wajah saudaramu itu ada sodako. Jangan dipraktikin tapi secara literally. Dia senyum depan wajah temannya. Itu gila itu namanya. Maksudnya itu senyum dengan senyum ini. Senyum apa? Senyum alami begitu ya. Kata orang sekarang itu senyum pep soden. Nah, itu. Wa husnal khuluq, dan juga akhlak yang baik, itulah yang bermanfaat bagi manusia. Ij'al hadzal haditsa nibrosan fi hayatika. Jadikanlah hadzal haditsa, perkataan ini, nibrosan, pelita. Pelita. Fi apa pelita itu? Sinar. Apalagi center fi hayatika, dalam hidupmu. Wa'mal 'ala an takuna nafi'an likulli min haulik, ya. I'mal, beramallah terhadap apa yang engkau itu antakuna nafi'an, engkau itu menjadi orang yang bermanfaat likulli min haulik, untuk sekitarmu, bil kalimatit thayyibati wal fi'lil hasan, dengan kalimat yang baik dan juga dengan perbuatan yang baik. In'ikas wa ta'ammul, cerminan dan juga ta'ammul, harapan. Hal tas'ada iman linasyil khair bi kalamika wa af'alika, apakah engkau berbuat daiman selalu untuk menyebarkan kebaikan dengan perkataanmu dan perbuatanmu? Apakah engkau selalu berbuat baik dalam perkataan dan perbuatanmu? Hal taj'alu min kalimatika adatan li naf'in nasi wa taqwiyatihim, apakah kau menjadikan setiap kalimat-kalimatmu itu adatan, selalu untuk bermanfaat untuk manusia, wa taqwiyatihim, dan juga untuk menguatkan iman mereka? Hal ta'malu 'ala an takuna qudwatan bil akhlaqi war rajulah liman haulik, apakah engkau melakukan qudwah, contoh yang baik dalam akhlakmu, war rajulah, dan juga kejantananmu untuk orang lain? Itu pertanyaan bisa dijawab oleh diri sendiri. Kita lanjut. Al-babul khamis, al-hafidhu war rajulul mu'min, ya. Al-hafidh, penghafal Quran, dan juga laki-laki yang beriman. Al-faslul awal al-hafidh, zinatus syabab fi ta'atir rahman. Zinatus syababi fi ta'atir rahman. Pasal yang pertama, seorang penghafal Quran, zinatus syabab, perhiasan pemuda, fi ta'atir rahman, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ini kita akan membahas tentang bagaimana fawaid, faidah-faidah dari seorang pemuda. Kita semua adalah pemuda. Siapa di sini yang masih kecil? Ya, kalau udah balik, udah mimpi basah sampai umur 40 itu masih pemuda namanya ya. Balik, gimana mimpi basah? Balik lah ya, nggak usah mimpi basah. Balik. Sampai umur 40 tahun itu dikatakan sebagai pemuda. Berarti kita semua ini adalah pemuda. Kahfi udah umur berapa? 11, 15. Udah balik lah 15 ya. Udah balik kan 15? Udah mimpi? Ya, berarti Kahfi udah sebagai syabab, pemuda ya. Terus siapa yang umur 45 enggak ada kan? 40 itu muda. Ya, kita itu pemuda. Apa itu pemuda? Yaitu demi bahasa sampai dia umur 40 tahun. Itulah zinatus syabab. Ketika dia hafal Quran di umur-umur itu, zinatus syabab, dia itu adalah zinah, perhiasan pemuda. Fi ta'atir rahman, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmiyatu hifdzul Quran fi sinni syabab, penting ahmiyah itu penting-pentingnya, penting sekali ya. Hal-hal yang sangat penting, urgensi dan seterusnya menghafal Quran pada sinni syabab, pada umur-umur syabab, pemuda. Masih muda itu penting dalam hafal Quran. Nah, itu maksudnya. Ya bunayyal habibi, wahai anakku yang tercinta, inna syababa huwa zahratul umur, bahwasanya muda itu, dia itu adalah zahrah. Apa zahrah itu? Zahrah itu artinya mawar ya.
Ya Zahrah itu Zahratud Dunya. Apa Zahrah itu berarti? Bunga-bunga, ya bunga. Bunga-bunganya umur. Ya. Karena kalau masa tua apa gitu? Masa tua bawa-bawanya apa? Encok, kalau nggak encok sakit, kalau nggak sakit diabetes, paras. Itu masa tua. Masa kecil apa masa kecil? Kita nggak bisa kemana-mana masa kecil. Mau keluar harus nggak bisa pakai motor. Keluar nggak bisa jauh-jauh diculik sama orang nanti. Apalagi kalau dia lucu kan. Ya. Masa muda itulah masa emasnya manusia, masa muda. Sebutkan huwa zahratul umur. Dia itu adalah bunganya umur. Wa unwanul ata wal quwwah, dan dia itu adalah masa muda itu unwan, penolong ya. Al ata untuk memberi, wal quwwah dan juga untuk kekuatan. Kekuatan karena yang paling kuat masa kita itu ketika kita masih muda. Kalau udah tua gimana? Antum misalnya si Alfat nanti ketika udah umur 60 tahun, kan nggak dia ini ngangkat satu kintal. Ya kita muda juga nggak bisa kalau satu kintal. Setengah kintal beras. Encok nanti. Mau kemana? Ini Mbah Alfat. Nah, Mbah Alfat. Lo ke rumah sakit. Lo kenapa encok? Itu. Tapi kalau masih muda, kuat. Ya, masih kuat itu dalam menghafal Quran. Duduknya kuat begini. Kalau udah tua gimana? Nih, udah bawa-bawaannya bawa balsem. Apalagi minyak angin. Nah gitu. Hot cream. Gitu. Nyabut gigi gitu. Seperti itu. Ada masih tuh tua. Kalau masih muda itu kuat ya, kuat. Main bola pun kuat. Kalau udah tua main bola, langsung dari rumah sakit patah kaki langsung. Iya. Fihi tasyarrukul qulub bi ahlamin kabirah. Masa muda itu di sana tasyarrukul qulub. Ada pengarahan hati bi ahlamin kabirah, dalam mimpi-mimpi yang besar. Maksudnya ketika masih muda itu kita itu bercita-cita itu besar, tinggi cita-cita kita. Ketika kita masih muda apa? Apa cita-citamu? Saya pengen mengelilingi dunia. Keren mimpinya kan? Apa cita-citamu? Pengen menaklukkan Mesir. Bukan belajar di Mesir, dia menaklukkan Mesir. Dia pengen jadi raja di Mesir, jadi Firaun di sana. Mau kemana kamu kau? Saya akan melewati India, akan masuk melewati Maladewa. Kemudian istirahat di Sri Lanka. Kemudian setelah itu nyari makanan di Teluk Persia. Kemudian berlabuh ke Mekah dan Madinah. Gitu. Keren-keren kata-katanya kamu sebut. Kenapa kuat? Habis ini kemana? Habis dari sini Adilu. Aku akan pergi ke Jakarta untuk merantau ke sana. Mencari ilmu yang banyak untuk masa tua. Keren-keren. Kalau dia udah tua gimana? Mau kemana Pak? Alah ini nyari balsem Pak. Udah encok. Gitu. Jadi masa muda itu manfaatkan sebaik-baiknya. Masa muda tidak akan kembali lagi. Masa muda tidak akan kembali. Ya. Jadi usahakan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya masa muda kita. Karena menghafal Quran masa muda itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena godaannya lebih besar masa muda. Ya besar godaan apalagi zaman sekarang, masya Allah gitu ya. Antum yang belum terkontaminasi oleh virus-virus HP bersyukur ya. Bersyukur. Antum yang udah terkontaminasi virus-virus HP bersabar ya. Ya gimana lagi gitu kan? Ya. Berarti itu berat pemuda zaman sekarang itu. Ya, jadi pemuda itu apa dikatakan di sini? Tasyarrukul qulub, dia itu adalah pengarah hati untuk mimpi-mimpi yang besar. Wa taftahun nufus li talabil kamal. Dan dia itu masa muda itu apa? Pembuka jiwa untuk menuntut yang sempurna. Dia pengen sempurna. Pengen apa? Jadi presiden. Presiden apa? Sulawesi. Loh, jadi presiden Sulawesi. Saya pengen misahkan diri dari Indonesia. Wa ma a'zamu ayyakuna hadzal kamalu fi ta'atillahi wa hifdzi kalamih, dan tidaklah yang paling besar hadzal kamal, kesempurnaan, yaitu hanyalah fi ta'atillahi wa hifdzi kalamihi. Ya. Maksudnya ambisi yang paling besar, tidak ada ambisi yang paling besar maksudnya kecuali ambisi taat kepada Allah dan juga ambisi menghafalkan kalamnya.
Qala Allah Ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Surah apa ini? Surah Al-Kahfi. Ini tentang pemuda-pemuda yang lari dari kejaran raja yang akan menangkap dia untuk dibunuh ya, karena dia itu menolak untuk menyekutukan Allah ya. Kemudian dia tertidur sebuah gua selama berapa? 300 kurang 9 tahun. Berarti berapa deh itu? 291 tahun. Siapa yang bisa tidur 291 tahun? Nah, Kahfi ya. Jangan-jangan Al-Kahfi ini adalah jadi innahum fityah. Sesungguhnya mereka lah fityah. Fityah itu artinya pemuda. Amanu, mereka beriman bi rabbihim, pada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan bagi mereka petunjuk ya. Keren itu ya. Bayangkan aja antum tidur dari sejak Napoleon Bonaparte berada di Indonesia, Daedalus ada di Indonesia, tiba-tiba antum bangun, tiba-tiba loh, udah kayak gini gitu. Ada bisa kayak gitu. Ya 200 tahun, 300 tahun itu lama itu. Kalau 300 tahun dari 300 tahun yang lalu berapa tahun itu berarti? Tahun 1700 ya. Ketika POC masuk ke Indonesia jadinya. Nah, antum ketika datang POC antum tertidur, bangun-bangun udah ada merah putih aja gitu. Loh mana birunya? Nah, itu. Merah putih mana birunya? Apa masih itu? Belanda. Ya. Haula il fatayah lam tazayyanahum ad-dunya bi fiha. Ya. Inilah pemuda-pemuda yang dunia itu tidak menghiasi mereka bi fiha dengan kegemerlapannya. Bal zayyanathum ta'atuhum lillahi wa imanuhum bih. Akan tetapi taat kepada Allah itulah yang menghiasi mereka. Wa imanuhum, dan juga iman-iman mereka. Faj'al min nafsika wahidan minhum. Jadikanlah dirimu itu salah satu di antara mereka. Mau jadi pemuda Ashabul Kahfi? Mau? Iya. Gimana caranya? Ya pergi ke ini. Pergi ke mana? Negara-negara kafir, berdakwah di sana. Kamboja, berdakwah di sana di Kamboja. Saya mau ke Kamboja, Ustaz. Loh, ente main judi di sana enggak? Saya pengen berdakwah lillahi ta'ala. Saya akan menyebarkan Islam di Kamboja. Orang-orang Kamboja yang enggak punya agama akan aku masukkan kepada Islam. Ke sana dia ke Kamboja. Orang Jawa aja isinya itu. Di Jawa itu orang Islam banyak di Jawa. Orang Indonesia di sana sekarang ya. Jadi apa di sana? Kita tahu lah antum ya. Iya, berdakwah di Kamboja. Anak kemarin dulu waktu di ke Temboro, ketemu pendakwah dari Kamboja. Tak lawan pakai bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, bisa banyak pakai bahasa Melayu katanya. Loh, ya tuh ada Kamboja banyak Islamnya Kamboja itu. Tapi lebih banyak apa di sana? Buddhis ya, Buddhis. Kalau nggak Buddhis ini ateis. Nah, Kamboja negara-negara Indochina itu rata-rata Buddha. Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam. Nah, itu orang-orang Buddhis. Siapa Buddhis itu? Orang yang menyembah Siddhartha Gautama. Sudah pernah dengar Siddhartha Gautama? Yang patung yang ini tuh, Siddhartha Gautama. Siapa itu Siddhartha Gautama? Orang India. India. Maka rata-rata agama besar itu rata-rata dari India. Buddha itu orang India, Siddhartha Gautama. Hindu siapa ini? Hindu itu Dewa Siwa, Krishna itu orang India. Makanya orang India itu paling hebat di dunia ini dalam masalah nyebarin promosi. Kenapa? Karena orang India itu udah jiwanya itu promosi. Coba yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia negara mana? India. Yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia negara mana? Yang nyebarin Islam? Di India. Jadi India semua nyebarin apa di Indonesia. Karena orang India itu dia tuh hebat dalam promosi. Makanya kehebatan orang India itu ketika dia mempromosikan sesuatu. Makanya di Amerika sekarang itu banyak orang-orang Islam yang menyebarkan Islam di Amerika itu rata-rata orang India. Di Inggris itu kekelan dan itu orang India semua yang nyebarin Islam gitu. Nah, jadi India itu kerennya di sana ya. Dalam berdakwah itu hebat orang India itu. Gimana cara dakwahnya ya? Gini-gini gitu. Masuk ada Islam.
apa namanya yang gerak-gerakin leher itu udah masuk aja orang itu Islam. Ya, makanya antum jangan dikit-dikit menghina orang India. Orang India lah yang menyebarkan Islam di Nusantara ini, ya. Dari Malabar. Malabar itu mana India. Dialah yang menyebarkan Islam di Indonesia, orang India. Ini dikit-dikit perintapan katanya. Dikit-dikit apa jajanan halalnya itu. Enggak, orang India itu yang menyebarkan Islam. Kita berhutang budi sama orang India. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ya sampai situ ya. Sampai zinata lisyababika. Insyaallah besok kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in akhirul kalam. Sebelum itu takbir dulu lah ya. Takbir biar nggak ngantuk ya. Takbir itu bisa mengusir setan ya, takbir. Takbir. Allahu Akbar. Lo, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu